Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Rizky. HyperOS Official secara resmi udah dirilis oleh Xiaomi ya guys. Dan beberapa device HP Xiaomi udah mendapatkan update HyperOS guys. Salah satunya yaitu Redmi Note 12ku ini. Selain membawa tampilan baru, HyperOS juga membawa banyak banget fitur-fitur baru. Dan sebagian memang fitur-fitur yang benar-benar baru ya guys. Dan ada juga sebagian fitur merupakan penyempurnaan dari MIUI 14. Oke, dan di video kali ini aku mau bagikan 16 top fitur yang ada di HyperOS. Langsung aja kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu di operating systemnya. HyperOS udah menggunakan operating system versi terbaru ya guys, yaitu Android 14. Di sini kita bisa cek di HP ku, kita masuk ke tentang telepon, dan di bagian versi Androidnya udah pakai versi terbaru, yaitu Android 14. Lanjut kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu di bagian lock screen. Fitur di lock screen ini merupakan salah satu fitur unggulannya HyperOS dan merupakan fitur favoritku guys. Di sini kita bisa tap dan tahan dan kita akan dimunculkan settingan seperti ini. Di sini disediakan cukup banyak pilihan preset lock screen yang bisa kita pakai. Kita juga bisa swipe ke bawah. Di sini ada pilihan klasik dan juga pilihan rhombus. Kita bisa langsung aja pilih lock screen yang kita sukai. Oh ya, kita juga bisa melakukan kustomisasi pada lock screen HyperOS kita guys. Di sini ada menu kustomisasi, kita bisa pilih aja kustomisasi. Nah, di sini kita bisa mengganti wallpaper dan kita bisa langsung aja cobain untuk mengganti wallpaper yang kita inginkan. Kita juga bisa menggunakan foto di galeri kita guys. Oke, kita pilih wallpaper yang satu ini. Oh ya, di sini kita juga bisa melakukan kustomisasi pada widget lock screen kita. Kita bisa tap aja pada widgetnya dan di sini nanti akan ada beberapa kolom ya guys. Kita bisa pilih dan di sini dimunculkan pilihan seperti ini ya. Kita bisa langsung aja pilih sesuai dengan kesukaan kita. Untuk model jamnya juga ada beberapa pilihan bentuk yang bisa kita pakai. Nah, di bawahnya di sini juga kita bisa menambahkan notes atau pesan singkat ya yang ada di lock screen HP Xiaomi kita. Kustomisasinya cukup lengkap ya guys yang bisa kita lakukan di lock screen kita. Kalau udah selesai jangan lupa untuk tekan terapkan. Oh ya, di sini juga ada pilihan filter ya guys. Xiaomi menyebutnya ini merupakan filter kaca. Kita bisa pilih ada beberapa filter yang bisa kita pakai. Oke, kita lanjut ke home screen HP Xiaomi kita. Nah, di home screen di sini ada perombakan yang cukup kerasa ya guys dari MIUI 14 ke HyperOS. Perombakan yang pertama yaitu di icon aplikasinya. Nah, icon aplikasi HyperOS di sini dia dirombak habis untuk desainnya. Dan untuk bentuknya di sini dibikin seperti 3D gitu guys. Di HyperOS juga masih tersedia fitur super folder. Kita bisa pilih ubah folder dan di sini ada 3 pilihan ya guys, masih sama dengan MIUI 14. Ada mode reguler, kemudian diperbesar dan ada XXL. Kita bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan teman-teman. Oh ya, di HyperOS ada satu fitur baru yang menurutku ini cukup bagus banget, yaitu kita bisa uninstall aplikasi sistemnya Xiaomi. Menurutku ini fitur yang sangat berguna banget ya guys, karena secara bawaan Xiaomi itu memberikan banyak banget aplikasi-aplikasi termasuk bloatware-bloatware-nya. Dan di HyperOS kita bisa menguninstall aplikasi-aplikasi yang nggak kita pakai. Oke, di sini kita bisa menghapus aplikasi bawaan seperti kalkulator. Kita bisa pilih uninstall di bagian settingannya. Kemudian aplikasi Kompas kita juga bisa melakukan uninstall, Mi Remote, perekam suara, dan lain sebagainya. Kita bisa menguninstall aplikasi-aplikasi yang menurut kita tidak kita pakai. Dengan demikian kita bisa menghemat ruang penyimpanan di HP Xiaomi kita. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Nah, di HyperOS ada satu fitur yang keren banget nih guys, yaitu fitur Smart Island atau Dynamic Island ya. Jadi saat kita ngecharge HP kita ataupun kita aktifin mode pesawat ataupun mengaktifkan mode hemat daya baterai, di atas HP Xiaomi kita akan dimunculkan Smart Island seperti ini. Dan tampilannya tuh bagus banget, animasinya smooth banget guys. Lanjut kita lihat fitur berikutnya yaitu Control Center. Di HyperOS dia membawa Control Center dengan konsep baru, tampilannya seperti ini. Tapi sayangnya di Redmi Note 12 untuk control centernya masih berwarna abu-abu. Tapi nggak apa-apa lah. Nah guys, di sini Xiaomi juga menambahkan detail pada control centernya.
Seperti saat kita swipe-swipe di tombol pengatur kecerahan layar, dia akan menampilkan animasi yang gokil banget ya. Ini detail yang bagus sih. Kemudian saat kita mengatur volume, dia juga menampilkan animasi pada icon speakernya. Saat kita aktifin tombol-tombol yang ada di bawah, dia juga menampilkan animasi yang bagus banget. Oke, aku acungi jempol untuk developernya Xiaomi udah menambahkan animasi sedetail ini. Semoga aja di updatean berikutnya untuk control center Redmi Note 12 ini sudah bisa transparan ya guys. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu mode split screen. Nah, di HyperOS ada mode split screen baru nih guys. Jadi saat kita masuk ke mode split screen, di sini akan ditampilkan titik 3 seperti ini. Kita bisa tap. Di sini dimunculkan 5 pilihan. Yang pertama yaitu X untuk menutup, kemudian ada jendela mengambang, ada split screen dengan 2 mode, dan ada tampilkan layar penuh. Nah, ada satu fitur baru yang nggak kalah gokil nih guys, yaitu saat kita membuka link di sosial media kita. Kita contohin membuka link yang ada di YouTube ya guys, dan di sini saat kita tap pada linknya, dia akan otomatis dimunculkan menjadi jendela mengambang seperti ini. Dan ini sangat membantu banget guys, karena kita bisa tetap menonton YouTube kita, sekaligus kita dapat membuka link yang kita inginkan. Lanjut kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu personalisasi. Dan di sini ditambahkan menu personalisasi ya guys. Tampilannya akan seperti ini ya, disebutnya itu wallpaper dan personalisasi. Di sini kita bisa mengatur beberapa settingan, ada gaya kunci yang bisa kita atur. Kemudian ukuran icon, di mana ukuran icon ini sekaligus ada fitur warna latar belakang yang bisa kita pilih ya guys. Kemudian ada fitur efek notifikasi, always on display, dan ada huruf atau font yang bisa kita pilih. Oh ya, di menu AOD atau always on display, di sini ada beberapa pilihan AOD yang bisa kita pakai. Tapi sayangnya di AOD HyperOS ini dia masih sama sih dengan MIUI 14. Cuman bisa bertahan selama 10 detik aja. Nah, ngomong-ngomong tentang AOD atau Always On Display, di HyperOS ini ada satu fitur yang gokil banget, yaitu fitur Standby Mode. Jadi saat kita berada di lock screen dan kita mematikan layar HP kita, di sini akan dimunculkan Standby Mode seperti ini. Jadi untuk jam dan juga widget yang ada di lock screen, dia akan ditampilkan. Saat kita hidupkan layar, dia akan kembali menjadi jam dan juga widget di lock screen kita. Ini salah satu fitur yang gokil banget. Oke guys, kita kembali ke wallpaper dan personalisasi. Di bawahnya di sini ada beberapa pilihan wallpaper yang bisa kita pakai. Dan pilihannya juga cukup banyak. Kalau teman-teman masih kurang dengan pilihan yang disediakan, di sini juga ada fitur wallpaper online. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu di menu baterai. Nah, di menu baterai di sini ada tambahan fitur baru guys. Yang pertama yaitu ada mode baterai. Di sini ada 3 pilihan mode, ada seimbang, penghemat baterai, dan ada penghemat baterai ultra. Kita bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di bawahnya ada menu perlindungan baterai, di sini ada monitoring suhu dan ada jumlah isi daya hari ini. Jadi di sini ditampilkan informasi ya, kita udah ngecharge HP ini berapa kali dalam satu hari ini. Berikutnya ada tambahan fitur juga, ada matikan data seluler otomatis saat perangkat terkunci, dan ada menu bersihkan cache otomatis saat layar HP kita terkunci. Di bagian bawahnya di sini ditampilkan informasi penggunaan daya baterai HP Xiaomi kita. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu penambahan memori atau RAM extension. Di sini masih sama ya guys dengan MIUI 14. Di HyperOS masih disediakan fitur penambah memori, dan di HP ku yaitu Redmi Note 12, di sini kita bisa menambahkan memori hingga 8 GB. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu jendela mengambang. Kita bisa masuk ke settingan jendela mengambang. Nah, di jendela mengambang ini ada fitur baru nih guys. Kita bisa membuka 2 jendela mengambang sekaligus. Kita bisa membuka 2 aplikasi, dimana di MIUI 14 fitur ini masih belum ada ya guys, dan di HyperOS kita bisa membuka 2 jendela mengambang sekaligus. Jadi kita bisa multitasking atau menjalankan 3 aplikasi sekaligus ya guys. Kita bisa membuka
aplikasi utama kita, dan di sini sekaligus aku bisa membuka 2 jendela mengambang. Jadi totalnya kita bisa menjalankan 3 aplikasi sekaligus. Gokil banget buat HyperOS. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu equalizer grafis. Nah, di HyperOS di sini ada tambahan fitur baru ya guys, yaitu pengatur efek suara. Di sini disediakan ada 9 pilihan equalizer grafis yang bisa kita pakai ya guys. Ada custom, rock, jazz, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengatur sendiri di menu custom ini. Lanjut kita masuk ke fitur berikutnya yaitu berbagi password WiFi. Ini merupakan salah satu fitur yang membantu banget dan sering aku pakai, yaitu fitur berbagi password WiFi. Kita bisa masuk ke settingan WiFi kita dan kita bisa tap pada menu WiFi kita, dan di sini akan disediakan barcode seperti ini. Jadi kita bisa membagi WiFi kita tanpa memasukkan password lagi guys. Fitur yang aku sukai. Oke, kita lanjut ke fitur yang ke-15 yaitu ketuk 2 kali sensor sidik jari. Oke, kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke fitur lainnya. Kemudian kita masuk ke pintasan gerakan. Nah, di sensor sidik jari di sini ada beberapa shortcut yang bisa kita pakai. Jadi saat kita ketuk 2 kali pada sidik jarinya, di sini ada beberapa pilihan, ada ambil screenshot, kemudian hidupkan center, pusat kontrol, layar kunci, asisten Google, dan masih banyak lagi. Jadi untuk screenshot aku tinggal tap 2 kali pada sidik jariku. Lanjut ke fitur yang ke-16 yaitu UI kamera baru. Nah, kita bisa masuk ke kamera dan di sini disediakan UI baru ya guys. Kita bisa swipe ke bawah seperti ini untuk menampilkan settingan di kamera kita. Tapi sayangnya untuk fitur-fitur yang ada di kamera HyperOS ini masih kurang lebih sama ya dengan MIUI 14. Cuman untuk UI-nya aja dia diubah tata letaknya oleh Xiaomi. Oke, dan itu tadi guys fitur-fitur yang ada di HyperOS. Gimana pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan aku Rizky. Sampai jumpa di video berikutnya.